Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Asdan dengan NPM 2012-0027. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan materi tentang syahadatain dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6, yaitu dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Dan marilah kita sama-sama saksikan. Inilah dia. Teman-teman seiman dan seislam, bab yang pertama yaitu mengenai syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida yang sewazan dengan fa'ila yaf'alu fa'alatan. Fa'alatan artinya adalah pekerjaan, sedangkan syahida artinya menyaksikan. Syahadatain artinya persaksian ataupun transaksi. Kata syahadatainnya berarti persaksian dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283, wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Teman-teman seiman dan seislam, definisi syahadatain yaitu terbagi dua, yaitu menurut lughah dan menurut syar'i. Syahadatain menurut lughah ataupun bahasa yaitu terbagi dua makna. Yang pertama makna mushtarak dan makna muradif. Makna mushtarak adalah yaitu menyaksikan, menghadirkan, menyatakan, mengakui, mengikuti, dan mengetahui. Sedangkan makna muradif yaitu al-i'lan, proklamasi ataupun pernyataan. Yang kedua al-qasam, bersumpah. Yang ketiga ikrar, pengakuan. Kemudian syahadatain menurut makna syar'i. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan, ikrar bil lisan, setelah dibenarkan oleh hati, tasdiq bi qalbi, pada saat melaksanakan rukun syariat Islam yang pertama. Yang pertama yaitu ikatan akidah. Ikatan menurut Al-Quran adalah akidah, artinya sangkutan. Yang kedua perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang pihak. Kemudian yang ketiga kontrak sosial. Kontrak sosial adalah persetujuan antara makmum ataupun rakyat dengan imam, pemimpin, untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap benar kedua belah pihak. Teman-teman seiman dan seislam, selanjutnya bab yang kedua yaitu mengenai kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Kedudukan yang pertama ialah sebagai rukun pertama dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan asas dasar dan asas bangunan Islam. Kemudian yang kedudukan yang kedua ialah perwujudan al-wara dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Contoh al-wala ialah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian contoh al-bara ialah menjauhi tauhid. Kemudian kedudukan yang ketiga ialah tujuan akhir proses dakwah. Tujuan dakwah ialah mengajak manusia, mengajak seorang insan agar meninggalkan sistem tauhid dan menerima sistem Allah. Kemudian kedudukan yang keempat ialah sebagai akar pohon dari Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik sebagai pohon yang baik. Kemudian kedudukan yang kelima ialah sebagai pondasi bangunan Islam. Bukankah tanpa pondasi ataupun landasan, bangunan tidak bisa berdiri tegak? Dan tujuan kita membangun pondasi yang kokoh ialah agar bisa membangun berbagai jenis bangunan yang kokoh. Kemudian kedudukan syahadatain yang keenam ialah menjaga fitrah, yaitu memelihara hubungan atau komunikasi antara manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman seiman dan seislam, selanjutnya bab yang ketiga yaitu mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Syahadah merupakan perjanjian antara roh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, telah dilakukan sejak di dalam alam roh. Selanjutnya, syahadatain dalam proses kehidupan manusia yaitu terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mulai dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam mahsyar. Manusia adalah makhluk Allah yang berada dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal fikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahap proses kehidupan, yaitu 2 kali mati dan 2 kali hidup.
Kemudian selanjutnya tahapan yang kedua yaitu kehidupan pertama manusia, yaitu alam rahim dan juga alam dunia. Mulai dari masa balita 0 sampai 5 tahun, masa anak-anak, masa mumayyiz, masa fikun, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu kehidupan yang kedua, yaitu kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Kemudian sikap manusia terhadap syahadatain. Ada orang yang menerima seorang Rasul dan ada pula orang-orang yang menolak seorang Rasul. Dari kedua prinsip tersebut maka akan melahirkan pengaruh sikap hidup, kemudian prinsip-prinsip hidup, kemudian pengalaman, sudut pandang, dan literatur. Teman-teman seiman dan seislam, selanjutnya bab yang keempat yaitu mengenai fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain itu sendiri ialah kegunaan ataupun pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang ataupun individual maupun terhadap kehidupan masyarakat ataupun sosial. Kemudian adapun fungsi individual. Secara perorangan pelaksanaan syahadatain berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama membebaskan dosa masa lampau ataupun masa lalu. Yang kedua membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Selanjutnya fungsi sosial. Dalam sistem masyarakat ataupun peranata sosial terbentuknya suatu masyarakat apabila ada unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikatan sosial, yang kedua transaksi sosial, dan yang ketiga interaksi sosial. Kemudian selanjutnya fungsi sosial seorang muslim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa perdamaian. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat segenap alam. Apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas muka bumi ini, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Teman-teman seiman dan seislam, demikianlah wallahu a'lam bissawab.